dia bertobat, diterima tobatnya. Summa makatha masya Allah, kemudian berapa lama dia tidak maksiat lagi. Kemudian dia berdosa lagi. Itu seperti siapa? Seperti kita-kita. Udah tobat maksiat lagi. Orang bilang tobat sambal ya. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Suatu ibadah hati yang sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah hati tersebut adalah ibadah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ibadah tidak terbatas pada ibadah lisan atau ibadah al-jawarih, anggota tubuh. Di antara ibadah yang agung adalah ibadah yang terkait dengan hati. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya dari sisi jenis ibadah, maka ibadah hati lebih afdal daripada ibadah lisan dan juga ibadah anggota tubuh al-jawarih. Nah, di antara sekian macam ibadah hati seperti tawakal, ikhlas, kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sabar misalnya, di antaranya adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang bisa senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka dia telah diberikan anugerah yang sangat besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Walladzi la ilaha illa ghairuhu." Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, "Ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an qad ba'dal iman billahi azza wa jalla afdal min an yuhsina dhannahu billah." Demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang mukmin diberikan kepadanya sesuatu yang lebih afdal setelah iman kepada Allah. Tidak ada yang lebih afdal dari dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan seorang yang bisa senantiasa berbaik sangka kepada Allah, dia telah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Tentunya setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata lagi, wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu la yuhsinu 'abdun billahi dhannahu illa ataahu Allahu iyyah. Dan demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba memperbaiki atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberikan dia sesuai dengan persangkaannya. Wa dzalika annal khaira biyadihi. Karena segala kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwasanya berhusnudzan kepada Allah adalah ibadah yang sangat mulia. Didukung atau dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi 'abdi ma syaa. Maka hendaknya hambaku berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berburuk sangka kepadaku, maka bagi dia keburukan. Maka seorang jangan berburuk sangka kepada Allah, tapi hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela orang-orang musyrikin yang berburuk sangka kepada Allah. Ya. Demikian juga orang-orang munafikin yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw." Dan Allah ingin mengazab orang-orang munafikin, lelaki munafikin maupun wanita-wanita munafik. Demikian juga lelaki-lelaki musyrik dan wanita-wanita musyrikah yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk buruk sangka mereka kepada Allah sangat banyak, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dengan terperinci, namun ini bukan saatnya kita menjelaskan hal tersebut. Tapi mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Demikian orang-orang munafik Allah sebutkan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar sebagaimana persangkaan orang-orang jahiliyah. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang terjadi, tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin menanamkan hal ini kepada diri kita masing-masing. Karena tidak mungkin kita berbaik sangka kepada Allah kecuali kita mengenal siapa Rabb kita. Kita mengenal siapa Rabb kita, bagaimana sifat-sifatnya, agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara dalil-dalil yang menjadikan hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah memiliki sifat kasih sayang yang Allah tuangkan dalam namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Nama Ar-Rahman disebutkan dalam Al-Quran banyak, mungkin 50 lebih. Ar-Rahim lebih lagi, 100 lebih Ar-Rahim. Allah sering mengulang-ulang nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, banyak. Untuk menekankan kepada kita bahwasanya dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan setiap surat kita baca, kita selalu buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali surat Al-Bara'ah, itu ada khilaf di kalangan para ulama, dan pendapat yang terpilih kenapa tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena para sahabat khilaf apakah surat Al-Bara'ah merupakan atau surat At-Taubah merupakan sambungan dari surat Al-Anfal ataukah dia terpisah secara sendiri. Ketika sebagian sahabat berpendapat surat Al-Bara'ah merupakan sambungan dari surat Al-Anfal, maka mereka tidak pisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semua surat selalu dibuka dengan apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Suatu hari didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan perang. Di situ ada anak-anak, di situ ada para wanita dalam suatu peperangan. Fa idza imra'atun minas sabyi tas'a. Tiba-tiba di antara tawanan-tawanan tersebut ada seorang wanita ibu-ibu yang berusaha, dia sedang ke sana kemari mencari anaknya yang hilang. Ya, dia sedang mencari anaknya yang hilang. Idh wajadat sabiyan minas sabyi fa akhadhathu. Tiba-tiba dia mendapati salah seorang anak yang tercecer di antara tawanan-tawanan tersebut, maka dia pun segera mengambil anak tersebut. Fa alzaqathu bi batniha, kemudian dia pun memeluk anak tersebut dengan di perutnya. Fa arda'athu, kemudian dia pun menyusui anaknya. Ya. Maka ketika melihat pemandangan tersebut, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'ata taridatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian bahwasanya wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, "Qulna la wallah." Tentu tidak demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lebih rahmat, lebih pengasih kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dan tidak ada kasih sayang terbaik di alam semesta ini seperti kasih sayang seorang ibu kepada anak. Ada kasih sayang antara kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, ayah terhadap istri, ayah terhadap ibu, ya, suami terhadap istri, ya, anak terhadap ayah, anak terhadap ibu. Namun tidak ada yang melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Bagaimana dia tidak mengasihi anaknya sementara anaknya tersebut pernah dalam perutnya selama 9 bulan. Ya. Yang suka dukanya bersama anaknya tersebut, maka dia sangat sayang kepada anaknya. Wanita ini tentu sangat sayang kepada anaknya. Tentu sangat sayang kepadanya. Dalam sebagian riwayat bahkan dia sambil mencari anaknya, dia merasa kesakitan karena air susunya berlebihan. Maka setiap dia mendapati seorang anak, maka dia susui sambil memeluknya. Dia susui, dia dapat anak lagi, dia susui sampai dia mendapati anaknya yang sesungguhnya. Jangankan anak dia, anak orang pun dia sayangi. Ya, dia disusuin dengan memeluknya. Bagaimana lagi dengan anaknya sendiri? Bisa dibayangkan kasih sayang terbesar adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi dalam kondisi ini ketika sang ibu baru kehilangan anaknya, maka dia mencari dengan penuh kesedihan, mencari anaknya. Ketika dia dapati anaknya yang selama ini hilang, tentu saat itu mengalir kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang seorang ibu
dari ibu yang baru kehilangan anaknya, kemudian dia mendapatkan anaknya tersebut, maka tidak ada bisa tergambarkan kasih sayang di antara makhluk terbesar seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ketika Rasulullah SAW melihat pemandangan seperti ini, Rasulullah SAW ingin memberi pelajaran kepada para sahabat dengan kaidah walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih dahsyat, lebih tinggi. Maka Nabi berkata, "Atarawna hadhil mar'ah taridatan waladaha finnar?" Wahai para sahabat, menurut kalian ibu yang seperti ini, yang tadi nangis-nangis cari anaknya, udah dapat segera dia peluk, akan melemparkan anaknya tersebut ke api? Kata para sahabat, "Qulna la wallah." Tidak mungkin bagi dia tadi nyari-nyari anaknya. Bagaimana kemudian dia akan melemparkan anak itu? Anaknya itu adalah darah daging yang pernah dalam perutnya selama 9 bulan, ya. Maka karena para sahabat tahu ini kasih sayang terbesar seorang ibu terhadap anak. Maka Nabi SAW berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini harus kita yakini. Bagaimana kita meyakini hal ini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena meskipun kita pernah dalam perut ibu kita selama 9 bulan, tapi yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hasil pertemuan antara mani ayah kita dengan sel telur ibu kita, kemudian menjadi janin. Tapi yang mengurus janin tersebut jadi embrio, kemudian bertumbuh, kemudian ditiupkan ruh, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hasil ciptaan, kreasi, Allah kreator. Yang mengkreat kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran walillahil mathalul a'la. Kalau seorang dia membuat sesuatu hasil karya, dia sayang enggak dengan hasil karyanya? Dia sayang. Dia tidak. Antum bikin sesuatu, antum menemukan mobil, antum sayang enggak dengan ciptaan antum? Penemuan antum sayang. Nih, kita ini yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak sayang sama kita? Ibu kita benar. Kita pernah dalam perutnya. Hanya kita nempati perutnya. Tapi yang memberi asupan gizi, yang perhatikan perkembangan kita, yang mengurusin kita ya sampai kita keluar adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya merenungkan di antara doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Doa istighfar yang terbaik. Allahumma anta rabbi, ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Doa tersebut dibuka dengan demikian. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan apa? Aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-hambamu. Nah, kalau seorang sadar bahwasanya dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan perhatian kita secara detail. Secara detail Allah perhatikan kita. Ya. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita terhadap kita. Kenapa? Karena kita adalah hasil kreasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berumur sekian bulan, Allah kirim malaikat untuk meniupkan roh kepada kita sampai akhirnya kita pun keluar dari perut ibu kita kemudian menjalani kehidupan. Di antara hal yang menakjubkan, ya, sampai Allah menurunkan hukum-hukum syar'i yang terkait dengan anak kecil, tentang bayi. Ketika orang tuanya bercerai, Allah sebutkan di antara rangkaian ayat terkait cerai, bisa jadi seorang lelaki menceraikan istrinya, kemudian dia marah sama istrinya, atau istrinya marah sama dia, yang menjadi korban adalah anaknya. Maka Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu kiswatuhunna wa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, para wanita yang menyusui anak-anaknya hendaknya mereka menyusui anaknya 2 tahun meskipun sudah diceraikan oleh suaminya. Kemudian Allah sebutkan wajib bagi bapaknya untuk beri nafkah kepada istrinya, ibu dari anaknya meskipun sudah dicerai. Wajib dikasih nafkah, wajib dikasih baju karena ibunya yang ngurus apa? Anaknya. Wajib. Allah perhatikan kemaslahatan tentang sang anak. Sampai Allah mengatakan la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan sampai seorang ibu karena masalahnya dia memberi kemudaratan kepada sang anak atau sebaliknya. Misalnya sang ibu jengkel sama suaminya, bekas suaminya, kemudian saya tidak mau menyusui anak. Atau sang ayah karena jengkel sama bekas istrinya, mantan istrinya, saya tidak mau kasih kamu rezeki, ngurus anak mengurus sendiri. Tidak boleh, Allah punya aturan. Wajib bagi kamu kasih apa? Kasih rezeki pada mantan istrimu, dan ini wanita wajib menyusui apa? Anakmu. Ya.
Jadi perhatikan bagaimana Allah sampai mengurusi hukum terkait dengan sang anak yang kadang dilalaikan oleh kedua orang tua karena ada persengketaan di antara mereka berdua. Ini menunjukkan bagaimana Allah sayang kepada anaknya. Oleh karenanya di antara bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua kepada anaknya. Kita tahu betapa sering seorang anak bermasalah dengan ibunya. Kemudian ketika dia minta maaf, terkadang ibunya tidak mau terima. Terkadang ibunya tidak mau menerima maaf. Ibunya mungkin marah. Kalaupun memaafkan mungkin tertunda, ya. Tidak langsung memaafkan. Kadang ibunya marah-marah sama dia tanpa sebab. Terkadang seorang anak merasa dizalimi oleh ibunya karena lebih sayang kepada anak yang lain. Ini terjadi. Ya. Seorang anak bermasalah dengan ibunya, kemudian ngemis-ngemis minta maaf sama ibunya tidak maafkan. Ibunya usirlah segalanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Seorang bermaksiat, sebesar-besar maksiat, sebejat-bejat dirinya, ya. Sebanyak-banyak maksiat dia lakukan. Kalau dia kembali kepada Allah, dia menangis minta ampun kepada Allah, Allah terima taubatnya atau tidak? Terima. Kata Allah, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadih." Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurusi manusia, ya, dengan detail, diberikan rizki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan rasul untuk menyampaikan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, kitab suci agar menjadi petunjuk kepadanya. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh kedua orang tuanya. Allah perhatian kepada dia, ya, perhatian kepada dia. Makanya di antara perkataan yang menakjubkan perkataannya Ibnu Daqiqil Aid dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ketika dia mensyarah hadis al-muslim la yahqira al-muslim, ya, la yahqira akhahu bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan sesama muslim saudaranya. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid menjelaskan, kenapa kamu tidak boleh merendahkan saudaramu? Karena saudaramu ini diciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kirimkan rasul untuk beri hidayah kepadanya. Allah turunkan Al-Qur'an agar dia dapat petunjuk. Begitu perhatian Allah kepadanya, Allah muliakan dia. Kemudian kau merendahkannya, tidak pantas bagimu untuk merendahkan seorang muslim yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara dalil yang membangkitkan kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dirinya innahu huwal barrur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan maha penyayang. Allah gandengkan sifat Ar-Rahim atau nama Ar-Rahim dengan nama Al-Barr. Al-Barr artinya Allah maha baik. Kebaikan Allah melebihi segalanya. Tidak ada yang baik seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk berbuat baik kepada kita, maka kebaikan tersebut hanya sementara. Hanya sementara, bertempo dan terbatas kebaikannya. Ya, meskipun orang tua ada keterbatasan dalam berbuat baik kepada kita. Tidak selamanya dia berbuat baik kepada kita. Terkadang dia berbuat salah kepada kita. Apalagi teman kita. Teman kita baik sama kita, tapi kebaikan dia bertempo dan terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala baik kepada kita setiap saat. Allah beri rezeki kepada kita, Allah berikan kemudahan bagi kita dan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sementara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berikan rezeki. Ya, menunjukkan bagaimana maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari maha pengampunannya, ya, dari maha pemberi rezekinya, dari maha kasih sayangnya. Nah, kalau kita semakin mempelajari tentang nama-nama Allah, maka kita semakin memahami sifat-sifat Allah dan kita semakin berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu kuatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai disebutkan dalam hadis ketika Firaun akan meninggal dunia, ya, Allah sebutkan dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu
annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika Firaun akan tenggelam setelah hilang segala kesombongannya, hilang segala keangkuhannya, dan dia akan tenggelam, dia melihat ombak yang akan menutupinya. Tiba-tiba dia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Dia bersyahadah. Dia berkata, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku beriman kepada Tuhannya Banu Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku memasrahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Dia beriman. Tapi apakah Allah terima imannya? Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar Firaun, sebelumnya kau termasuk orang yang melakukan kerusakan. Ketika kisah ini Firaun akan tenggelam dan dia qomat kamit bilang la ilaha illallah. Ini disaksikan oleh Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang hasan, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa adussuhu fihi makhafata an tudrikahu ar-rahmah." Wahai Rasulullah, seandainya kau lihat aku waktu itu Firaun qomat kamit, aku segera ambil lumpur, aku masukkan lumpur dalam mulutnya. Supaya dia tidak qomat kamit, jangan sampai dia bilang astagfirullah. Kalau dia bilang astagfirullah, khawatir Allah rahmati dia, dan aku tidak mau dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jibril tahu benar siapa Allah Subhanahu wa taala. Jibril tahu Allah Maha apa? Maha baik. Seandainya Firaun qomat kamit terus, bisa saja Allah ampuni Firaun. Supaya tidak diampuni, Jibril ambil lumpur segera masukin ke mulutnya. Maksud saya ingin beri gambaran bahwasanya Allah itu Maha baik. Firaun yang kurang ajar, yang mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi, yang sombongnya luar biasa, ya. Allah tidak langsung kirim halilintar untuk bakar dia, tapi Allah kirim Musa alaihissalam, Allah kirim Harun, dua nabi Allah kirim untuk mendakwahi dia. Siapa tahu dia sadar. Bahkan Allah kasih pesan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kalian berdua kepada Firaun dengan ucapan yang baik, siapa tahu dia sadar. Allah kasih kesempatan untuk dia sadar. Namun dia membangkang dan dia akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Padahal Allah sudah kirimkan para rasul kepada Firaun, ya. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah begitu luar biasa. Sampai Allah mengatakan tentang ashabul ukhdud, orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang membakar, fatanu di sini maksudnya membakar. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat, itu ribuan orang yang beriman, dibakar hidup-hidup sambil dalam kondisi bersenang-senang dengan pemandangan siksaan tersebut. Kejamnya luar biasa, ya. Sudah membakar dan bersenang-senang dengan melihat siksaan tersebut. Wa hum 'alaiha qu'ud. Mereka sambil nongkrong menyaksikan pemandangan tersebut. Apakah orang seperti ini masih bisa diampuni? Masih kalau mereka bertobat. Ya, kita kalau lihat di luar ada seorang kemudian narik ulama, kemudian dibakar hidup-hidup, kita ingin orang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini hamba Allah, ini ulama, rajin ibadah, dibakar hidup-hidup. Ini satu orang. Bagaimana kalau yang dibakar ribuan orang? Wali-wali Allah dibakar. Apakah masih mungkin bisa bertobat? Masih. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang telah membakar hidup-hidup kaum mukminin kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih, bagi mereka azab yang membakar. Artinya apa? Kalau mereka bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang salah membaca ayat ini, dia pun menangis, dia berkata, unzuru ila karamillah. Lihatlah bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya'ahu. Ini orang-orang telah membunuh wali-walinya, tapi Allah masih menyuruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun seandainya bertobat, diterima atau tidak tobatnya? Diterima. Namun dia tidak bertobat. Tobatnya sudah terlambat. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah Maha baik. Enggak kurang ajar kah Firaun? Sangat kurang ajar. Yang ciptakan alam semesta Allah, yang ciptakan dia adalah Allah. Kemudian mengaku saya Tuhan. Ini kurang ajar banget. Bayangkan antum punya perusahaan, antum yang bangun sama perusahaan, terus ada anak buah, antum didik dari kecil, kemudian dia bilang saya bos, saya yang punya semua. Kira-kira antum bedil kepalanya atau tidak? Allah Subhanahu wa taala, Firaun sudah kurang ajar, Allah masih sayang. Allah kasih kirim Nabi Musa, Nabi Harun, namun dia tidak mau
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semua hal-hal yang menjadikan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita dan sangat perhatian kepada kita. Betapa sering ikhwan kita berdoa, doa kita dikabulkan. Betapa sering kita diselamatkan dari kejahatan yang tidak kita sadari. Kita baru sadar, kalau saya kemarin lewat situ mungkin saya sudah celaka. Kalau kemarin saya ikut mungkin saya sudah celaka. Allah selamatkan kita tanpa kita sadari. Betapa sering. Ya. Betapa sering kita sudah bingung menghadapi permasalahan, enggak ada yang bisa tolong kita. Kita angkat tangan sambil nangis, tiba-tiba Allah kabulkan permohonan kita. Ya mungkin orang tua kita berlepas diri, enggak tahu bisa bantu atau tidak. Saudara kita, teman-teman kita berlepas diri, kita angkat tangan, Allah beri pertolongan kepada kita. Inilah semua perkara-perkara yang menjadikan kita hendaknya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Yang terkadang buat kita sulit berprasangka baik kepada Allah, kenapa? Ketika kita bermaksiat. Ketika kita tidak ikut prosedur. Yang membuat kita untuk mudah berprasangka baik kepada Allah kalau kita prosedural. Saya sudah bertakwa, saya sudah beribadah, saya sudah berdoa, terjadi apa yang terjadi, ya sudah, itu pasti yang terbaik. Karena saya sudah ikut apa? Prosedur. Ya, ikut prosedur. Maka masalah prasangka baik atau buruk kepada ini suatu hal yang terkadang tidak bisa kita kontrol hati kita. Maka kalau ingin agar kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, hendaknya kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermaksiat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Allah sangat sayang kepada hambanya yang berdosa kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangkan kalau seorang ibu ada anaknya nakal, tentu dia marahin, mungkin dia jewer, mungkin dia usir dari rumah. Setelah seminggu anaknya balik, tentu akan dipeluk kembali oleh sang ibu. Allah lebih sayang daripada ibu ini kepada anaknya. Maka seorang tidak usah ragu-ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia selalu ikut prosedur, bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Kalau dia berdosa, dia segera bertobat, maka insyaallah dia mudah untuk husnuzan. Dia mudah untuk husnuzan karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dia secara detail. Ya. Taib. Ada kondisi-kondisi di mana kita ditekankan untuk lebih lagi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya yang pertama, ketika akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, ini hendaknya seorang benar-benar berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama berpendapat jika seorang dalam kondisi kritis, ya, sakaratul maut, dia lebih menguatkan sisi rajanya daripada sisi khaufnya. Karena seorang mukmin selalu berjalan di antara khauf dan raja, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Tapi kalau menjelang sakaratul maut, hendaknya rajanya dia perkuat. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya disebutkan ada salah seorang salaf, ya. Dia ketika akan meninggal, dia mengatakan, sungguh selama di dunia Allah telah memuliakan aku. Padahal masih di dunia. Bagaimana lagi jika aku telah berpindah ke akhirat? Allah mestinya memuliakan aku lebih lagi jika aku sudah tiba di rumah akhirat, ya. Jadi dia husnuzan, ya. Selama ini saya dimuliakan oleh Allah, ya. Maka dia husnuzan bahwasanya di akhirat pun Allah akan memuliakan apa? Memuliakan dia. Ini perlu dikuatkan ketika akan meninggal dunia, ya. Semua tidak ada yang memastikan dirinya masuk surga atau tidak, tapi ketika akan meninggal dunia, rojanya diperkuat. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-sekali seorang dari kalian meninggal dunia, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, kecuali berbaik sangka kepada Allah. Namun saya katakan ini sulit, tidak gampang seorang berbaik sangka ketika akan meninggal dunia. Kenapa? Hati bisa berkhianat. Orang yang sering bermaksiat, sulit dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, ketika kita salat, kita ingin kita khusyuk, terkadang kita enggak bisa, bahkan sering enggak bisanya. Kenapa? Hati tidak bisa kita kontrol. Nah, ketika menjelang kita meninggal dunia, kalau kita tidak biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sulit seorang untuk mengontrol hatinya untuk berbaik sangka. Maka akan berkecamuk dalam benaknya perkara-perkara yang mungkin
bisa jadi membuat dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sekali-sekali seorang ketika akan meninggal dunia dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara kondisi yang menuntut agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ketika kita berdosa dan kita bertobat kepada Allah. Kita berhusnudzon, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada yang pasti, tapi kita disuruh untuk apa? Berhusnudzon. Allah yang berkata, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadih." Tidakkah mereka tahu bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, "Aznaba abdun dzamban, faqala Allah maghfirli dzambi." Ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata, ya, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Ghafartu lahu." Maka Allah berkata, sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan bisa juga menyiksa karena dosa. Karena dia minta ampun, ghafartu lahu, maka aku ampuni dosa-dosanya. Artinya hamba ini husnudzon. Bukankah ketika kita bertobat kita husnudzon kepada Allah? Kalau kita yakin Allah tidak terima tobat kita, kita enggak bakalan minta ampun kepada Allah. Ketika kita memberanikan diri untuk minta ampun kepada Allah, maka ya kita yakin Allah Maha Pengampun. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika akan meninggal dunia. Dia berkata, "Aku melihat dosaku banyak, tapi ketika aku bandingkan dengan ampunanmu ya Allah, aku tahu ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku." Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma makatha masyaallah." Kemudian hamba ini beberapa lama tidak bermaksiat. "Tsumma aznaba dzamban akhar." Kemudian dia berdosa lagi. Ketika dia berdosa lagi, dia berkata, "Allah maghfir li dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Allah komentar lagi. Kata Allah, "Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Sungguhnya hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Dia bertobat, diterima tobatnya. Summa makatha masyaallah, kemudian berapa lama dia tidak maksiat lagi. Kemudian dia berdosa lagi. Itu seperti siapa? Seperti kita-kita. Udah tobat maksiat lagi. Orang bilang tobat sambal, ya. Tapi dia benar-benar bertobat. Summa makatha masyaallah, kemudian dia waktu yang lama dia tidak bermaksiat. Summa aznaba dzamban akhar, kemudian bermaksiat lagi. Dan dia berkata lagi, "Rabbi ghfirli dzambi." Ya Allah, ampuni dosaku. Maka Allah mengatakan, "Falyamal abdi ma syaa." Ya. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Silakan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Artinya selama seorang hamba berdosa kemudian bertobat, Allah senantiasa akan mengampuni apa? Dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah adalah Ghafur dan Ghaffar. Ghaffar maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa meskipun berulang-ulang. Karena wazan fa'al menunjukkan kathrah, menunjukkan kuantitas. Allah orang melakukan dosa sebanyak minta ampun berulang-ulang, Allah akan ampuni karena dia adalah Ghaffar. Dan Allah Al-Ghafur, wazan fa'ul menunjukkan kualitas. Maksudnya seorang melakukan dosa sebesar apapun, kalau dia minta ampun Allah akan apa? Ampuni. Karena dia Ghaffar dan dia adalah Ghafur. Jadi seorang ketika melakukan dosa, jangan dia tunda-tunda minta ampun. Meskipun iblis datang buat dia menunda taubatnya, jangan dia mendengar iblis. Dia segera bertobat. Tuhanku lebih baik daripada ibuku kepada. Tuhanku Maha Pengampun. Ya, Tuhanku Maha Pengampun. Segera dia bertobat kepada Allah. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kondisi yang mengharuskan kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan. Butuh husnudzon. Apa susahnya bagi Allah mengabulkan permintaan kita? Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Kita minta kepada Allah dan Allah asetnya tidak terbatas. Kalau kita minta sama orang, kita tahu orang itu meskipun dia kaya raya, aset dia terbatas. Dia masih perhitungan.
Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maksudnya Allah kabulkan permintaan kita kepada Allah. Ya. Namun sebagaimana kita ketahui, pengkabulan dalam hadis disebutkan Allah mengkabulkan doa seorang hamba dengan 3 model. Model pertama Allah kabulkan di dunia, cepat atau lambat Allah kabulkan. Model kedua Allah tunda pengkabulannya di mana? Di akhirat. Model ketiga ya Allah, yaitu Allah palingkan dari dia keburukan yang setimpal dengan apa yang dia minta. Tapi pasti dikabulkan Allah mudah. Tinggal kamu minta, ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad doa. Aku tidak peduli, aku tidak mikirin tentang dikabul atau tidak, tapi aku memikirkan kapan aku berdoa. Karena kapan aku berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah pengkabulannya terserah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Bisa jadi Allah kabulkan di dunia cepat atau lambat. Dan betapa sering kita berdoa setahun 2 tahun Allah tidak kabulkan. Allah tak kabulkan tahun ketiga. Ketika itu pas, oh Allah baru kabulkan sekarang. Seandainya Allah kabulkan setahun lalu mungkin tidak pas untuk menjalaninya. Atau Allah kabulkan di akhirat. Allah kabulkan di dunia, Allah akan berikan ganjaran lebih afdal di mana? Di akhirat. Atau Allah palingkan keburukan setimpal dengan doa yang kita minta. Misalnya seorang berdoa, ya Allah saya minta duit 100 juta misalnya. Allah tidak kabulkan. Dia minta lagi, ya Allah 100 juta, Allah tidak kabulkan. Tapi Allah selamatkan dia dari kerugian 100 juta dalam perdagangannya misalnya, tanpa dia sadari. Atau Allah menyelamatkan dia dari kecelakaan yang harusnya membuat dia rugi, mobilnya rusak 100 juta. Dia tidak sadari. Oleh karenanya tidak ada capeknya, tidak ada ruginya kita berdoa. Berdoa itu ibadah. Dan kita berdoa husnudzon. Tidak ada susahnya bagi Allah. Jangan kita bilang, saya doa, siapa tahu dikabulkan. Siapa tahu. Jangan coba-coba Allah ya. Kalau sama orang kita coba-coba. Siapa tahu dia lagi baik hati. Orang memang susah kalau orang kan asetnya terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, tinggal kun fayakun. Jadi ketika doa langsung connecting sama Allah, yakin Allah Maha mendengar, angkat tangan menangis, yakin Allah mengabulkan. Jangan coba-coba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang mengharuskan kita untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita terkena musibah atau perkara yang tidak kita sukai. Kita berkata, qaddarallahu ma syafa'al. Qaddarallahu ma syafa'al. Kita berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Bayangkan kita muji Allah dalam kondisi yang tidak kita sukai. Kenapa kita disyariatkan untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli hal? Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi agar kita yakin bahwasanya di balik ini ada hikmah yang tidak kita ketahui. Makanya kita memuji Allah. Tidaklah kita memuji Allah kecuali ada kebaikan yang dilakukan oleh Allah. Ada hikmah yang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti tentang maslahat diri kita. Allah yang lebih mengerti. Ya. Jadi kalau ada jomblo, kemudian dia melamar seorang akhwat, dia sangat cinta, ternyata ditolak, bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ternyata dia mendapat cewek yang kurang begitu cantik, dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin kalau dia dapat cewek yang cantik, mungkin dia lupa ibadah. Tiap hari tidur sama cewek tersebut. Kalau dia dapat cewek yang pas-pasan, ya mungkin dia tidur, dia bangun malam. Allah lebih tahu. Ya, husnuzon aja. Husnuzon. Maksud saya gampang itu. Apa susahnya bagi Allah? Ini Allah tahu yang terbaik bagi apa? Bagi kita. Kita minta kaya, Allah tidak kasih kaya. Kenapa? Kalau kaya mungkin kita lupa ibadah. Apa orang munafik berkata, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna." Di antara mereka yang berjanji, kalau Allah berikan kami rezeki, kami akan bersedekah. Tatkala Allah berikan rezeki, mereka tidak bersedekah. Lupa dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang punya hutang. Dia berdoa, ya Allah lunaskan hutangku. Tidak dilunas-lunasi. Terus bertahun-tahun tidak lunas-lunas. Kenapa? Kalau Allah lunasi mungkin dia tidak sholat malam lagi. Allah ingin dia menangis di setiap malam. Ya. Mungkin ada seorang istri punya masalah dengan suaminya. Masalahnya tidak hilang-hilang. Bertahun-tahun tidak pernah hilang masalahnya. Kenapa? Agar dia selalu bangun malam menangis. Dia tahu tidak ada yang bisa menolongnya kecuali siapa? Allah. Ya yakin Allah yang lebih tahu. Yang lebih tahu yang apa yang lebih maslahat bagi apa? Bagi kita. Ibnu Qayyim menyebutkan suatu pernyataan mengatakan, kalau manusia selalu selamat, selalu sehat, selalu berhasil, dia pasti sombong. Dia pasti terkena penyakit Firaun yang sombong dan angkuh. Kenapa? Dia selalu berhasil. Kita aja kalau enggak pernah rugi, saya dong kalau jualan enggak pernah rugi. Sombong atau tidak? Sombong. Tapi Allah kasih kalah sesekali, Allah kasih rugi sesekali, Allah kasih jatuh sesekali, Allah kasih sakit sesekali agar dia tidak terkena penyakit tersebut tanpa dia sadari. Seandainya semua permintaannya dikabulkan, dia akan sombong dan angkuh, terkadang terkena penyakit apa? Ujub. Allah yang lebih tahu tentang kebaikan seorang
seorang hamba. Maka seorang tatkala terkena musibah dia bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ditolak bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Minta izin untuk poligami tidak diizinkan, bilang alhamdulillah ala kulli hal. Bercanda ya. Baik. Nanti ibu marah ya. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit hal-hal yang membantu kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, sulit bagi kita untuk husnudzon kepada Allah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus dekat dengan Allah. Tidak harus kita baca Quran, tidak ada waktu kita baca Quran, ada waktu kita berzikir kepada Allah, zikir pagi petang, kita berdoa dengan Allah. Selesaikan dulu kegiatan kita, HP dimatikan dulu, kemudian kita berzikir pagi petang. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi ngobrol, kita hentikan ngobrolan kita zikir pagi petang. Ada waktu kita baca Quran, ada waktu kita salat malam, ada waktu salat witir, ada waktu kita mengadakan kedua tangan, kita merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita senantiasa dekat, meskipun kedekatan tersebut terkadang diselingi dengan maksiat dan kita istighfar, sementara kita masih prosedural, insyaallah kita akan tetap bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah ibadah yang agung, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang memiliki hati seperti ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka dia telah diberikan kenikmatan yang luar biasa, kata Ibnu Mas'ud tadi. Demi Allah, kata dia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia adalah seorang hamba mukmin diberikan kenikmatan yang lebih afdal, lebih agung setelah keimanan, seperti berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita suudzon kepada Allah? Allah sudah ciptakan kita, Allah berikan hidayah kepada kita Islam, berarti Allah ingin kita baik, ya sudah husnudzon aja. Kalau Allah buktinya kita ikut pengajian, berarti ya Allah ingin kebaikan bagi kita. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Antum belum makan siang kan, saya husnudzon, maka antum makan dulu ya, mudah-mudahan bisa kuat dan berenergik ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.